Iya, sebelum memulai diskusi nih Bang, kita coba bacakan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat pertemuan bersama dengan sejumlah media. Kita tampilkan di layar kaca Anda pemirsa. Pak Jokowi menyampaikan, demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif. Tapi tidak sampai di sana Bang, ada lanjutannya. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Kita sekarang ada di middle income, nah untuk keluar dari middle income menjadi negara maju itu perolehan pendapatannya harus diatur. Untuk bisa keluar kita sudah 13 tahun, sudah sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang. Karena itulah saya cawe-cawe di sana Bang. Jadi memang mempersiapkan calon pemimpin untuk masa depan pilihan Presiden Joko Widodo. Begitukah maknanya? Iya, paling terpenting dari semua yang kita bahas. Saya ingat sekali pada waktu Komisioner KPU kemudian mempersiapkan pembahasan tentang jadwal dan lain-lain. Salah satu yang Presiden tekankan itu, ingat, kalau sampai keamanan kita tidak bagus, maka kita akan menghasilkan dari pemilu yang hasilnya tidak bagus. Karena itu saya harus menyampaikan kepada saudara-saudara, karena penyelenggaranya KPU. Kami, ya, beliau menunjuk dirinya bahwa pemerintah mempersiapkan stabilitas keamanannya dengan baik dan lain-lain sebagainya. Saya kira mari kita tarik pengertian itu supaya ya pagi hari ini di Papua sudah siang, di Kendari jam 8. Di Padang sama juga ya, Rana Minang. Tetapi maksud saya biar rakyat juga bisa mendengarkan ini dengan baik, sehingga diskusi kita di ruang publik yang seakan-akan mau runtuh dengan kata-kata cawe-cawe ini bisa dimaknai dengan baik. Adem kalau dengar Bang Ngabalin pagi hari ini. Jadi untuk stabilitas negara dengan cukup positif, memang harus cawe-cawe Bang Ferry. Bang Ngabalin spesialis membuat kalimat positif dari pernyataan presiden yang negatif. Jadi kalau dilihat ini kan tidak berdiri sendiri. Ini ada rangkaian. Sebelum pernyataan cawe-cawe ini, presiden sudah menunjukkan keberpihakannya. Bawa Pak Ganjar dalam pesawat negara, jalan-jalan ke Solo dan segala macam. Lalu tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa saya akan cawe-cawe. Ada diksi baru, cawe-cawe positif. Nah, yang cawe-cawe positif ini nggak ada di KBBI Bang. Yang ada cawe-cawe yang artinya mau membantu ikut campur untuk menolong seseorang. Oleh karena ini pernyataan presiden bagi saya agak kontradiktif dengan pernyataan bahwa ini akan tidak ikut campur dan segala macam. Sebab kalau dilihat rangkaian itu ada yang tidak sehat dalam demokrasi kita. Presiden bagaimanapun adalah Presiden Republik Indonesia. Dia harus menunjukkan sifat kenegarawanan. Biasanya dalam sistem presidensial, kalau sudah mau selesai, Presiden akan lebih ke tengah, lebih memperlihatkan netralitasnya. Jadi Presiden mau dikatakanlah ya, secara sosial akan diangkat menjadi guru bangsa, negarawan, untuk malah menyelesaikan berbagai keributan. Tapi sekarang Presiden mau menunjukkan bahwa kalau saya membacanya besok akan terjadi perperangan politik luar biasa. Saya yang ikut campur, saya akan terlibat langsung. Padahal kalau diperhatikan konteks ketentuan Undang-Undang Pemilu pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017, kalau presiden mau ikut mengkampanyekan seorang calon dalam pemilu, maka wajib dia harus cuti di luar tanggungan negara. Tapi dalam hal ini kapan Pak Jokowi mengamanyakan? Nah itu, ini kan menyatakan Ganjar kemarin, ya, mengundangnya mengedepankan soal pilihan partai politiknya. Jadi kampanye itu Mbak Aya tidak hanya program visi misi, citra diri pun kampanye. Jadi presiden duduk sebelah Ganjar, tapi tidak mau duduk sebelah Anies atau Pak Prabowo, itu sudah kampanye. Yang tidak kampanye duduk di antara ketiganya. Yang menunjukkan netralitas itu, dia harus merangkul tiga-tiganya. Bolehkah presiden berpihak? Boleh Bang. Iya. Sebagai orang politik, sebagai orang partai boleh berpihak. Tetapi tidak boleh presiden cawe-cawe ikut membantu, apalagi sebagai presiden yang menggunakan fasilitas negara dan kewenangannya. Jadi kalau dilihat ya cara presiden mendukung salah satu calon itu kelihatan menggunakan fasilitas dan kewenangan negara. Contoh yang pesawat kemarin ya, begitu jalan-jalan dalam program
dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar nunjuk-nunjuk padi begitu ya. Padahal itu dalam rangka menjalankan kewenangan negara. Presiden harus hati-hati, jangan sikap dan tindakannya menunjukkan keberpihakan. Kalau enggak, cuti di luar tanggungan negara. Mau nggak presiden tidak menggunakan lagi kewenangannya, fasilitasnya demi mendukung orang? Kan berat negara kalau presiden ikut cawe-cawe dan cuti di luar tanggungan negara. Dan itu sudah termasuk kategori presiden? cawe-cawe kata Iya, Bang Ferry. iya. Bagi saya kalau presiden sudah menyatakan seperti ini ada indikasi yang buruk sekali. Biasanya kalimat berikutnya itu untuk menetralisir kalimat sebelumnya. Cawe-cawe positif. Karena kita tahu semua cawe-cawe itu bakal negatif. Mau dibedakin itu cawe-cawe jadi positif. Nah ini bagi saya tidak sehat. Mau 1000 orang ngabalin pun memperbaiki pilihan kalimat presiden, di tahun politik nih orang akan menyangka ini ada sesuatu yang tidak sehat. Jadi janganlah dibebankan Bang Ngabalin ini untuk membenahi sesuatu yang terpeleset seperti itu dalam ketatanegaraan. Bisa sedikit? Membenahi nggak? Bukan. Makanya tadi saya bilang kata cawe-cawe ini yang hanya bisa dimengerti itu orang Jawa. Kalau kita tarik dalam Tapi kan kamus, sudah jadi kamus besar bahasa iya, Indonesia. makanya tadi kalau ditarik ke dalam kamus besar bahasa Indonesia, maka saya mau bilang bahwa tanggung jawab negara, kapasitas presiden sebagai kepala negara, tanggung jawab stabilitas keamanan dan seterusnya adalah status presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam posisi inilah, mari kita rapikan ini maknanya, kita rapikan pengertiannya supaya jangan terlalu jauh. Kita bangun satu persepsi atau mungkin orang bisa membuat opini dan itu menjadi ada di grassroots dalam pengertian. Makanya kita sudah tangkap Bang, tapi bagaimana tadi pernyataan dari Bang Ferry bahwa mengapa kemudian hanya 1 atau 2 nama saja? Ketidaknetralannya ini cukup nampak jelas. Tidak Bang pernah Ferry. duduk dengan Pak Erlangga di pesawat RI. Oh tidak. Menjelang kan harus Kan yang Ketua lebih Anda, ketua Anda, seksi ketua Anda. yang bagaimana? Saya pernah sama-sama bagaimana? Yang lebih seksi itu kan kalau Prabowo, Ganjar. Tapi orang lupa. Pak Anies nggak seksi? Pak Erlangga nggak seksi? Bukan, Pak tunggu, Erlangga nggak tunggu. seksi? Saya seksi itu Tunggu. saya lihat. Kalau Erlangga kan calon presiden Partai Golkar, Menko. Artinya apa? Yang terus diberitakan menjadi algoritmanya itu yang tadi disebut udah Ferry. Jadi itu yang selalu menjadi berita. Orang tidak tahu Tapi kalau ada capres kubu kekuatan sebelah besar kenapa, ini. Pak Erlangga Kalau kayak Erlangga, Golkar ada dengan algoritmanya. kekuatan besarnya. Dia pelan tapi pasti. Hati-hati loh. Makanya saya Hati-hati loh Bang Ferry. Jadi tidak butuh bersama presiden di pesawat RI ya? Iya, Tidak karena seperti kekuatannya Pak, besar. Karena Pak basis Ganjar yang algoritmanya umpama rendah. begini, karena basis Golkar itu kan dia berjalan di dasar, dia punya grassroots yang nyata. Tapi itu yang orang tidak beritakan. PDIP nggak punya itu? Saya tidak bicarakan itu ya. Nggak, kalau Karena Golkar oke. kita Tapi tidak soal bisa. 2 lagi tadi, algoritma apa? Algoritma Prabowo dan algoritma Ganjar Pranowo. Itu kalau Iya, misalnya umpama nih, peristiwa, iya. umpama. Kalau presiden berkunjung ke Jawa Tengah, masa sih presiden nggak jalan bareng-bareng gubernur Jawa Tengah? Iya kan? Atau dalam sidang kabinet kemudian ratas memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan. Masa sih Menteri Pertahanan tidak ikut, Menteri Pertanian tidak ikut? Disitulah saya bilang, mari kita tarik maknanya yang lebih bagus agar kita juga berbaik sangka. Satu. Yang kedua, ini belum pemilu ini, belum kampanye. Sudah, Bang. Belum kampanye. Sudah di tahapan pemilu kita. Tahapan Bang. iya. Tapi Tahapan dia kampanyenya belum belum. masuk dalam regulasi yang mengatur apakah orang boleh berkumpul, kemudian orang belum. Mas Belanda masih jauh, ayah. Jadi mari kita pelan-pelan supaya ademnya lebih enak. Pagi-pagi agak Oke, kita pelan-pelan lah biar ada Mbak Titi. Apakah Anda memaknai cawe-cawe positif ini dengan cukup jelas dari penjelasan Bang Ngabalin tadi? Atau mungkin Anda juga sepakat dengan Bang Ferry bahwa ini sudah tidak sehat? Ya, Bang Ngabalin itu terlihat sekali ya untuk memperhalus atau kemudian ini agak kurang confident seperti biasanya nih Bang Ngabalin. Karena kita sering satu forum ya. Kalau biasanya tuh Bang Ngabalin itu langsung ngegas gitu. Tapi untuk kali ini diksinya coba dicari yang manis, yang positif gitu. Jadi memang terlihat bahwa ada sesuatu yang ingin diluruskan karena ada persoalan terkait dengan pernyataan tersebut yang bisa berdampak pada proses pemilu jangka panjang. Karena mengapa? Kita ini jangan lupa masih berada di tengah situasi terpolarisasi.
Jadi kait-mengkait dengan situasi politik sangat mungkin dilakukan. Apalagi misalnya proses kontestasi di 2024 mungkin saja melibatkan aktor-aktor yang sama dengan pemilu sebelumnya. Nah, yang bahayanya tuh begini, kalau itu dihubung-hubungkan dengan otoritas presiden yang berpengaruh juga terhadap penyelenggaraan pemilu. Presiden itu membentuk tim sel KPU Bawaslu. Lalu KPU Bawaslu melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada presiden. Kemudian juga penganggaran pemilu dari presiden. Nah, yang bahaya kalau ini dikapitalisasi secara politik, dihubung-hubungkan dengan politik kepemiluan. Apakah itu politik anggaran, politik penyelenggara pemilu, lalu kemudian dihubungkan dengan perlakuan yang adil setara dalam proses kompetisi. Ini yang kemudian saya kira presiden memang harus hati-hati begitu. Karena proses kita masih panjang, bahkan nanti akan ada perselisihan hasil pemilu yang kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya, netralitas birokrasi, netralitas pemerintah itu selalu menjadi materi yang dihubungkan dengan misalnya praktik yang mempengaruhi proses pemilu yang berintegritas. Jadi lebih baik saya setuju ya, karena memang posisi presiden itu berimplikasi pada banyak sektor, pada posisi-posisi yang harus dijaga netralitasnya di pemilu, termasuk penyelenggara, birokrasi, penegak hukum, maka hal-hal yang bisa menimbulkan politisasi, memperkeruh polarisasi di masyarakat, itu dijauhkan begitu. Kenapa sih kita sekarang tidak fokus pada satu, politik gagasan dan program? Ajak masyarakat kita itu mencermati partai-partai yang sudah jadi peserta pemilu sejak 2022 bulan Desember, tapi sekarang gaung kita justru kepada kebanyakan kontroversi begitu. Nah ini nih Bang Ngabalin, saya kira sulit kalau untuk tidak membawa ini pada hal-hal yang sifatnya politis ya. Karena memang situasi masyarakat kita sekarang sangat terpolitisasi menuju 2024. Dan posisi presiden itu posisi yang bukan hanya dia membawahi aktor-aktor negara yang harus dijaga netralitasnya, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan, kepala negara perlu diyakinkan nih bahwa birokrasi negara kita itu betul-betul akan netral. Tidak akan ada misalnya birokrasi yang demi negara yang stabilitas income-nya terjaga dipaksa juga harus cawe-cawe. Ini bagi saya sih yang tidak konstruktif dari situasi hari ini adalah perdebatannya justru bisa melemahkan elemen-elemen lain yang ditarik-tarik dan dihubung-hubungkan dengan peran presiden terkait dengan keberadaan mereka. Nah itu yang harus dicegah begitu kira-kira Mbak Maria dan Mas Bayu. Ya. Mbak Titi, kalau saya lihat kok nampaknya Anda memiliki kekhawatiran Pak Presiden ini sebagai yang seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik di bawahnya begitu ya. Nanti ini bisa menjadi pembenaran bagi kepala daerah lain mungkin misalnya di bawahnya untuk bisa melakukan hal yang sama. Bisa tidak netral, bisa cawe-cawe. Begitu kan Mbak Titi? Ditahan dulu jawabannya nanti sejeda ya Mbak ya. Saat lagi untuk Anda.